Hello everyone, I hope that you are all doing okay. Dikarenakan kita sedang dalam musim pandemi yaitu virus corona, jadi saya harapkan kalian semua sehat-sehat saja dan tentu saja jangan lupa untuk tetap di dalam rumah, stay at home. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, saya mungkin bisa suruh ketua kelasnya untuk memimpin kita untuk berdoa. Ya, oke. Berdoa dimulai ya. Amin. Jadi absennya ada? Oh, ada ya. Jadi di sini ada yang nggak hadir kah? Atau yang sakit, izin, atau sebagaimana atau gimana gitu? Oh, jadi hadir semua ya. Artinya nggak ada yang sakit, izin atau bagaimana? Kalau gitu syukurlah. Artinya sehat-sehat semua ya. Kalau gitu untuk materi kita pada hari ini kita bakalan belajar tentang komplimen. Tapi sebelum kita masuk ke materi yaitu slide yang sudah Bapak siapkan di PowerPoint, mungkin Bapak ingin tanya, ada yang pernah dengar tentang komplimen atau tahu artinya? Jika ada yang tahu bisa mungkin angkat tangannya, raise your hand. Anyone? Oke, jadi komplimen itu artinya pujian. Atau kalau kata kerjanya tuh memberi pujian gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya aja ya, langsung ke slide-nya. Jadi ini adalah PowerPoint yang saya sudah siapkan yang berisi tentang materi-materi tentang komplimen. Jadi di slide pertama ini ada what is compliment? Apa itu compliment? Jadi komplimen itu seperti yang teman kalian sudah sebutkan tadi, artinya adalah pujian. Tapi kalau kita melihat lebih lanjut lagi berdasarkan definisi dari komplimen itu sendiri, komplimen itu a compliment is an expression of praise, congratulation, or encouragement. Jadi arti dari komplimen itu adalah ekspresi dari pujian dan juga kata selamat dan juga kata yang mendukung. Jadi itu arti definisi dari komplimen itu sendiri atau pujian. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide kedua ya. Oke. How to giving compliment? Bagaimana cara memberi pujian? Jadi di sini saya akan memberitahu kalian cara-cara untuk memberi sebuah pujian, terutama kata atau frasa pertama yang kalian ucapkan atau gunakan sebelum memberi pujian. Jadi di sini ada 7 kata-kata yang kalian bisa gunakan jika kalian ingin memberikan pujian kepada seseorang. Yang pertama, mungkin kita di sini mungkin bisa baca sama-sama dengan saya ya, dari poin yang pertama sampai poin yang ke-7. Jadi yang pertama itu I like to tell you that. Yang kedua I wanted to say or mention that. Yang ketiga I've been meaning to mention. Dan yang keempat I've been thinking that. Dan yang kelima if you ask me you. Dan yang keenam I noticed that. Dan yang terakhir atau ketujuh if you don't mind me saying. Jadi ini adalah kata-kata atau frasa yang kalian bisa gunakan sebelum kalian ingin memberi pujian kepada seseorang atau teman kalian. Contohnya jika kita ingin memberikan pujian kepada seseorang atau teman kalian tuh jika ingin menggunakan yang pertama ini frasa yang pertama I like to tell you that you're handsome or beautiful. Ini kan bisa gunakan jika kalian ingin memberitahu teman kalian bahwa mungkin mereka ini ganteng atau cantik begitu. Ini frasa yang kalian bisa gunakan. Yang kedua itu I wanted to say or mention that your clothes is nice. Saya ingin memberitahumu atau kayak menyampaikan bahwa bajumu bagus atau aku suka bajumu. Itu bisa kalian gunakan. Dari 7 poin ini adalah kata-kata frasa yang kayak sebelum ingin memberi pujian itu kan bisa gunakan ini. Bisa dimengerti ya. Jadi jika kalian ingin memberi pujian kepada orang, kata-kata pertama yang kalian bisa gunakan tuh ya dari 7 poin ini. Jadi itu perlu kayak dipahami gitu. Oke. Begitu kita lanjut ya.
Guidelines for giving compliment atau panduan untuk memberi sebuah pujian. Jadi di sini panduannya tuh atau guidelines-nya tuh ada 3. Yang pertama itu be specific, dan yang kedua don't overdo it, dan yang ketiga use appropriate tone. Jadi saya jelaskan yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu be specific atau spesifik. Maksudnya di sini adalah jika kalian ingin memberi pujian kepada orang itu kan harus spesifik. Misalnya jika kalian ingin memuji rambutnya, memuji bajunya kan harus spesifik. Maksudnya biar mereka ngerti, oh orang ini memuji rambut saya, baju saya. Karena misalnya jika kalian ambigu atau kayak kurang jelas dalam memuji orang itu mungkin bakalan kayak mikirnya kemana-mana gitu, atau mungkin dikira orang ini kayak tidak sungguh-sungguh itu saat ingin memberi pujian. Jadi sangat penting untuk spesifik di saat kita ingin memberi pujian itu. Dan yang kedua, don't overdo it. Maksudnya di sini adalah saat kita ingin memberi pujian itu jangan berlebihan. Maksudnya jika kita ingin memberi pujian itu mungkin memberi pujiannya 1 atau 2 kali saja. Mungkin kalau misalnya lebih dari itu kelihatannya malah kayak nggak tulus gitu, malah lebih kayak mau mengejek. Jadi lebih baik kalau kita memberi pujian itu 1 atau 2 kali saja. Yang ketiga sama empatnya tuh lain kali lagi saat bertemu. Karena kayak saya sebutkan tadi, karena kalau berlebihan itu kesannya malah nggak tulus gitu, bukan kayak kita ingin betul-betul memberi pujian, malah mungkin kesannya kayak agak menjilat gitu ya. Jadi penting untuk diingat kalau saat kita ingin memberi pujian kepada orang itu jangan berlebihan. Dan yang ketiga, use appropriate tone. Maksudnya di sini adalah jika kita ingin memberi pujian kepada orang itu kita perlu memperhatikan tone dari suara kita. Jadi saat kita ingin pujian tuh kita perlu kayak kelihatannya tulus gitu ya, karena yang harus begitu. Contohnya jika kita ingin berpujian kepada orang tapi nada suara kita tuh malah kelihatan marah, itu jelas sangat salah ya. Mungkin orang kira nih malah kayak orang ini kayak ngejek kita, atau kesannya ya kayak sebutkan tadi bukan malah ingin memuji tapi malah ingin mengejek. Jadi itu perlu diperhatikan. Sampai sini paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Common topics for giving compliments atau topik-topik yang biasanya digunakan saat ingin memberikan pujian. Yang pertama itu ada performance atau performa. Di sini yang bisa dilihat tuh saat ingin memberi pujian tuh seperti achievement atau prestasi, talents atau bakat, dan juga skills atau keterampilan, dan yang terakhir itu abilities atau kemampuan. Ini adalah hal-hal yang kalian bisa lihat saat ingin memberi pujian kepada orang. Dan yang kedua tuh ada appearance atau penampilan. Itu bisa lihat kalian dari stylenya, gayanya, mungkin maksudnya gaya berpakaiannya. Jika kalian suka tuh mungkin kalian bisa memberi pujian. Yang kedua ini ada personal taste in possession, selera pribadi dalam kepemilikan. Mungkin contohnya jika orang ini punya personal taste dalam barang, atau contohnya handphone gitu, dia lebih suka HP Oppo daripada Vivo, itu ada personal taste-nya dia. Dan kebetulan kan juga memiliki selera yang sama dengan dia, mungkin di situ kan bisa beri komplimen atau pujian. Dan yang terakhir ini ada personal qualities. Di sini mungkin maksudnya lebih ke karakter gitu ya. Contohnya personality karakteristik kepribadian. Misalnya kalian suka dengan kepribadian dia. Contohnya dia pendiam atau gimana gitu, kalian suka ya, mungkin kan bisa beri pujian. Contohnya kayak gitu. Itu adalah common topic ya, atau topik yang bisa digunakan. Ada pertanyaannya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Example of giving compliments atau contoh di saat memberi pujian. Yang pertama itu ada compliments on performance, achievement, talent, skills, or abilities. Artinya pujian pada performa, prestasi, talenta, keterampilan, dan juga kemampuan. Jadi contoh compliments ini yang pertama itu ada I read your essay. It was so well written. Congratulations. Artinya, saya membaca esai Anda, itu ditulis dengan sangat baik, selamat. Jadi ini adalah contoh komplimen yang beruntut di achievement atau prestasi.
Dan contoh yang kedua, I love your performance in school play. You are a talented actor. Saya menyukai penampilan kamu di drama sekolah. Kamu adalah aktor yang berbakat. Nah, kalau yang ini adalah contoh komplimen atau pujian di bidang apa atau di yang diperforma ya, karena dia tampil di sebuah drama sekolah atau school play. Itu adalah contoh giving compliments yang pertama, yang merujuk ke performance, achievement, talent, skill, or abilities. Begitu kita lanjut lagi. Masih pada contoh tentang memberi pujian. Yang ini merujuk pada compliments on appearance, style, or personalities and position. Atau pujian pada penampilan, gaya, dan juga selera dalam barang-barang. Contohnya di sini, you look amazing, where you get that dress. Kamu terlihat luar biasa, di mana kamu mendapatkan gaun itu. Kalau ini merujuk pada itu ya, personal taste in position, artinya kayak apa saya pribadinya dalam barang-barang. Dan kalau di sini contohnya gaun. Dan yang kedua, I love your hair, it really flatters your face. Aku suka rambutmu, ini benar-benar menyanjung wajahmu. Kalau ini komplimennya atau pujiannya merujuk pada appearance atau penampilan gitu. Dan yang ketiga, that's such a pretty scarf, you have a great taste. Itu selendang yang cantik, kau memiliki selera yang luar biasa. Dan tentu saja yang ini personal taste and possession, artinya selera dalam hal-hal barang, terutama kalau untuk di sini atau dialog ini dia ke apa selendang atau scarf ya. Habis itu lanjut lagi ke contoh yang ketiga dan yang terakhir. Masih tentang example of giving compliments. Di sini yang ketiga, compliments on personal qualities or personality characteristic. Jadi ini adalah komplimen atau pujian yang berbicara tentang karakter seseorang. Contoh dialognya tuh, you're always so happy, it always cheers me up. Kamu selalu sangat senang, itu selalu menghiburku. Jelas di sini berbicara tentang karakter seseorang yang selalu kayak bahagia atau senang kayak gitu. Terus yang kedua, you're such a hardworking person. I admire you. Anda adalah orang yang bekerja keras. Saya sangat mengagumi Anda. Tentu ini masih bicara tentang karakter. Dan yang ketiga, I'm impressed that you're able to stay so calm in the meeting. What's your secret? Saya terkesan bahwa Anda selalu bisa tetap tenang dalam rapat. Apa rahasia Anda? Dan jelas ini juga bicara tentang karakter. Jadi itu adalah compliments on personal qualities or personality character atau pujian yang bicara tentang karakter seseorang. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke slide yang terakhir. Oke. Praktis atau latihan. Jadi ini sudah saya siapkan satu soal mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Jadi instruksinya, write one example of compliments using the topic below. Jadi di sini topiknya kan ada 4, ada achievement, ada talent, sama personal taste in position, and the last one personality characteristic. Jadi di sini akan diharuskan menuliskan satu example of compliment menggunakan 4 topik di bawah ini, masing-masing satu. Jadi totalnya nanti ada 4. Dan kalau sudah selesai langsung bisa dikumpul ke depan ya, kumpul ke saya. Dan diharapkan untuk mengerjakannya sendiri-sendiri, jangan melihat pekerjaan temannya. Karena percuma saja kalau kalian tidak mengerjakan sendiri. Jadi diharapkan untuk mengerjakannya sendiri-sendiri. Oke? Selamat mengerjakan. Jadi ini sudah semua ya. Oke, sudah dikumpul semua. Kalau gitu, oke. Jadi cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Jadi dari pelajaran yang kita hari ini apa saja yang kalian ingat? Anyone? Oke, satu tentang komplimen. Habis itu, iya, how to giving compliment. Habis itu, apa lagi? Ya, topic of compliments. Jadi itu yang sudah kita pelajari ini. Jadi saya rasa cukup sekian untuk pembelajarannya. Jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan saya yang
kurang mengenakan mohon dimaafkan. Dan tentu sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you.